Terima kasih Pak Sekin. Walaupun mendadak sekali tadi, tapi ini alhamdulillah bisa kumpul teman-teman semua. Dalam rangka pertemuan kita, terutama tugas saya di Komite 1 untuk membicarakan hal-hal yang terkait Komite 1 pada satu masa sidang ini dan pada 1 tahun masa sidang. Sekaligus saya ingin sampaikan informasi beberapa hal. Jadi yang pertama, sistem pemilu. Ya, jadi sistem pemilu yang terakhir tentu saudara sudah tahu bahwa keputusan MK bahwa pemilu itu dibagi dua, yaitu pemilu daerah dan pemilu pusat. Ya. Nah, dasarnya ini terus sudah lihat bahwa dua pemilu yang lalu, pemilu daerah dan pemilu pusat digabung, dan ternyata banyak petugas pemilu yang meninggal karena kelelahan. Nah, oleh karena itu pada pemilu yang lalu ini itu sudah dibagi dua sebetulnya, pemilu pusat dan pemilu daerah, kemudian terakhir pemilu kepala daerah. Tetapi KPU merasa, jadi saudara ini dasarnya KPU datang waktu rapat kerja dengan DPD, itu meminta supaya pemilu daerah dan pemilu nasional itu jangan pada tahun yang sama. Alasannya karena administrasi dari pemilu yang satu belum selesai, masuk lagi pemilu yang kedua. Nah, oleh karena itu dia minta jangan pada tahun yang sama. Nah, kemudian ada yang melakukan gugatan ke MK, ternyata keputusannya dibedakan 2,5 tahun. Nah, saya tidak tahu dasarnya ini. 2,5 tahun. Nah, permasalahannya dengan 2,5 tahun ini itu berbenturan dengan pasal 18 Undang-Undang 45. Bahwa pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun secara demokratis. Jadi kalau pemilu daerah ditunda 2,5 tahun berarti 7,5 tahun. Nah, itu permasalahannya. Jadi ini kita harap mudah-mudahan DPR RI nanti bisa dapat solusi yang terbaik mengenai masalah ini, karena kita tahu bahwa kewenangan undang-undang pemilu itu berada di DPR RI. Ya, tetapi bagaimanapun juga pakar hukum sudah mengatakan bahwa keputusan MK itu adalah final dan mengikat. Ya, jadi ini yang barangkali salah satu persoalan. Nah, tentu ada jalan keluar. Misalnya dalam undang-undang pemilu nanti dinyatakan bahwa ini hanya 1 kali berlangsung karena adanya keputusan MK. Yang kedua, ada yang menanyakan, dan ini juga kita lagi godok, pemilu kada itu nantinya tetap pemilihan rakyat atau akan dikembalikan lagi ke DPRD. Nah, pernyataan Pak Rias Rasyid sebagai orang yang menghasilkan Undang-Undang 22 reformasi itu mengatakan bahwa pemilu langsung itu bukan agenda reformasi. Ya, makanya pada waktu reformasi pemilu pertama itu dengan termasuk saya dulu jadi wali kota, itu pemilihannya lewat DPRD. Alasannya apa? Amerika menurut beliau 100 tahun lebih berdemokrasi, 50 tahun pertama itu pelaksanaan secara terbatas. Misalnya kulit hitam belum memilih, perempuan belum memilih, kelompok ini belum memilih. Baru dilepas pelan-pelan setelah 100 tahun sekarang kita lihat demokrasinya berjalan dengan baik. Dia bilang, Pak Rias, ini baru kita reformasi 1999 kita berdemokrasi dengan DPRD. 2004 ketika Pak SBY dipilih jadi presiden dulu, itu langsung dibuka keran pemilu langsung. Alasannya kita cari lebih demokratis. Nah, apa dikatakan Pak Rias? Dampaknya coba lihat. Masyarakat kita masih banyak buta huruf, masih banyak pendidikannya rendah, tiba-tiba dikasih pemilihan langsung. Nah, ini sekarang dilemanya, mau dikembalikan ke DPRD tentu kadung sudah terlepas dengan pemilihan langsung, mau diserahkan pemilihan langsung terus, ini semakin menjadi-jadi yang namanya money politik.
Ini nanti bagaimana bentuknya saya belum tahu. Tapi ini kami reses ini juga menangkap aspirasi masyarakat. Sebagai contoh misalnya Muhammadiyah Pusat itu sudah berpendapat melihat mudarat yang namanya money politik, lebih baik kembalikan dulu ke DPRD sementara. Mungkin 2 periode pemilu baru dikembalikan lagi pemilihan langsung. Nah, itu sikap yang lain saya belum tahu sikapnya bagaimana. Itu 2. Yang ketiga yang kita godok itu mengenai revisi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi saudara tahu bahwa di zaman Pak Harto dulu itu yang namanya pemerintahan kita yang sangat sentralistik. Semua urusan harus ke Jakarta. Ya, tambangnya Kalimantan Timur disedot ke Jakarta, minyaknya, gasnya, kemudian yang kembali ke Kaltim menetes sedikit. Ya. Dan tentu kita lihat bagaimana ketimpangan yang terjadi antara pusat dan daerah pada waktu Pak Harto. Kemudian terjadilah reformasi 98, 99. Ya. Dan di situ kita sudah melihat ketika terjadi gejolak itu banyaknya daerah minta merdeka, banyaknya daerah minta federal. Ya, dan saya katakan hanya karena kepiawaian Pak Habibie dengan Pak Rias Rasyid waktu itu sehingga bisa menghasilkan Undang-Undang 2299. Itu jalan tengah, otonomi yang seluas-luasnya. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan otonomi yang seluas-luasnya? Muncul lagi istilah raja-raja kecil di daerah. Mulai ditarik 2004. Tetapi 2004 ditarik itu bukan hanya merubah undang-undangnya itu, tapi kewenangan mulai ditarik. Apalagi 2014 hampir semua kewenangan daerah habis. Ya, dulu tambang masih di provinsi, sekarang nggak ada lagi. Ya, ini yang kita coba revisi sekarang. Kita mau bagaimana mengembalikan kembali karena daerah sendiri tidak bersuara. Nah, ini kita baru mengundang ini pengurus APKASI, APEKSI. Apa sih maunya mereka? Jangan sampai kita di Komite 1 yang bicara begini ternyata mereka tidak butuhkan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, saudara sekalian, saya tidak usah terlalu jauh bicara. Kita akan bicara nanti undang-undang mengenai masyarakat adat, kemudian juga undang-undang daerah kepulauan. Ini semua lagi kita godok semua ini. Yang terakhir ini mengenai pemekaran atau daerah otonomi baru. Ini lagi ramai sekarang ini karena di Kementerian Dalam Negeri ada 341 daerah di Indonesia yang minta pemekaran. Kalau kita di DPD data-datanya 188. Nah, masa sidang 1 2025-2026 ini mudah-mudahan Pak Wapres ada waktu, kita akan rapat kerja. Untuk pertama kita minta moratorium. Karena sejak 2 wakil presiden, sejak Pak JK dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu tidak pernah ada DOB. Sini. Ya. Jadi sejak Pak JK dengan Pak Ma'ruf Amin tidak pernah ada DOB yang lahir kecuali Papua. Karena Papua itu bersandar pada undang-undang otonomi khusus. Ya. Nah, saudara sekalian, kita mengkaji dari Komite 1 bahwa memang sudah saatnya untuk kita buka moratorium itu. Karena DOB ini adalah bagian daripada mempermudah masyarakat dengan membuka pusat pelayanan. Ya, sebagai contoh saya kasih saudara sekalian. Coba kalau saudara ke misalnya dari Morawaho, Kombeng, Talent segala macam, itu orang yang berurusan harus ke Sangatta. Ya, bukan main jauhnya. Ya, sama dengan di Pasir juga. Jadi saudara sekalian, ini alasan mengapa kita di Komite 1 ini ingin meminta kepada Wapres agar dibuka moratorium itu dan dibuka pemekaran secara terbatas. Secara terbatas artinya mungkin kita sepakati satu provinsi 2 saja dulu. Ya, atau barangkali ada 1, yang penting sudah mulai terbuka, ada jalan keluar lagi untuk selanjutnya. Nah, ini saudara sekalian.
Nah, ternyata dari 188 daerah atau calon DOB yang masuk di DPD, ternyata tidak banyak yang memenuhi persyaratan. Karena saya udah jelaskan, baru saya jelaskan lagi ke seluruh Indonesia, anggota DPD yang ada di semua daerah, supaya mereka memahami yang namanya DOB. Ya, DOB itu persyaratannya yang pertama, dan ini yang paling berat. DOB pertama, persetujuan untuk provinsi ya, untuk persetujuan gubernur bersama dengan ketua DPRD. Dan persetujuan ketua DPRD ini harus lahir dari rapat paripurna. Nah, ini satu. Kalau daerah kabupaten kota yang mau dimekarkan, mau DOB, itu persetujuan bupati atau wali kota daerah induk dengan DPRD daerah induk. Nah, ini yang banyak yang tidak dapat. Dia sudah bilang, sebagai contoh, ada yang bilang sama saya, Pak, tapi kan ini semua tokoh masyarakat sudah mendukung, kepala desa sudah mendukung, tokoh-tokoh adat sudah mendukung. Saya bilang, silahkan baca undang-undangnya. Biar satu kabupaten itu mendukung semua tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangannya wali kota, bupati, tidak ada tangan ketua DPRD, itu tidak akan jadi yang namanya DOB. Nah, di Kalimantan Timur ini sendiri itu ada 8 yang tercatat calon DOB. Sebenarnya kalau masuk Kutai Pesisir itu 9. Nah, saya ingin sampaikan teman-teman semua. Ada beberapa daerah yang sebetulnya saya belum sempat ketemu kepala daerahnya. Mudah-mudahan nanti saya sempat, misalnya Berau. Ya, Berau itu ada usulan Berau Pesisir Selatan. Ya, yang terdiri dari Talisayang, Tabalar, Biatan, Batu Putih dan Biru-Biru. Memang daerah-daerah yang jauh semua itu. Ya, ini usulannya untuk membuat Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Saya belum sempat ketemu bupatinya untuk saya tanya, beliau setuju nggak? Kalau dia bilang saya tidak akan kasih tanda tangan, ya udah tutup buku. Yang kedua, Kutai Tengah. Nah, ini dari Kutai Kartanegara. Kalau ini mungkin masih agak ada harapan ini. Kalau Kutai Pesisir sudahlah, saya bilang tutup buku sudah. Kutai Pesisir itu semua sumber kehidupannya Kutai ada di situ, tidak bakal. Ya, kalau Kutai Tengah ini Kota Bangun, Muarawis, Muara Muntai, Kenohan, Kambanjanggut, Tabang. Ini pun daerah-daerah tambang di sini. Ya, jadi tapi ini nanti tergantung bupatinya. Saya insya Allah akan keliling meminta, atau paling tidak saya telepon untuk meminta pendapat beliau. Kalau dia bilang saya setuju tapi DPRD-nya tidak setuju, itu juga tidak jadi. Yang ketiga, Kutai Utara. Nah, ini Kutai Utara yang paling mungkin. Kutai Utara ini sebetulnya sudah dapat persetujuan. Rasanya kalau ada pemekaran di moratorium ini dibuka, insya Allah saya kira Kutai Utara ini yang pertama akan lolos ini. Jadi Kutai Utara itu terdiri dari Muara Wahau, Ombeng, Talen, Muara Bengkal, Muara Calong, Lombe Sangat, Batu Ampar, Busang. Ya, ini daerah-daerah jauh memang semua dari Sangatta. Kemudian Benua Raya. Benua Raya ini Jempang, Bangun, Bongan, Siluk Murai, Bentian Besar, Muara Lawa, Muara Pahu, Penyinggahan. Ini rasanya tidak bakal ini karena ketua DPRD ini tidak setuju. Ya. Jadi inilah menyampaikan kepada saya, Pak, tapi kan semua tokoh-tokoh masyarakatnya sudah setuju. Saya bilang yang dasar pemekaran itu adalah undang-undang. Ya. Biar saya bilang satu kabupaten menyentuh tanda tangan, kalau bupatinya tidak tanda tangan, tidak bakal. Pasir Selatan. Nah, ini Pasir Selatan ini kayaknya prospeknya juga bagus ini. Ini kebetulan istri bupatinya sama-sama saya di DPD, Ibu Sinta, dan saya tanya-tanya, kayaknya beliau mendukung ini. Ya, di Pasir Selatan itu Batu Sopang, Muara Kamang, Muara Samu, Batu Engau, Tanjung Harapan. Ya, kalau Pasir Tengah ini saya kira Pasir Selatan yang sudah masuk. Kemudian Kabupaten Sangkulirang. Nah, ini Kabupaten Sangkulirang katanya juga disetujui bupati, tapi saya belum dengar langsung dari bupatinya. Saya mau lihat nanti. Jadi Sangkulirang ini terdiri dari Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang,
Kobun, Karangan. Kemudian Samarinda Baru. Samarinda Baru ini Loajanan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang. Ini kayaknya juga prospeknya tidak akan jalan karena kedengarannya Pak Wali tidak setuju. Jadi itu barangkali ada semua yang saya ingin sampaikan supaya teman-teman semua tahu yang namanya DOB, karena kemarin itu ramai waktu kami konsinyering di Jakarta menginventarisir ini seolah-olah loh Komite 1 ngapain memilah-milah yang berhak dengan yang tidak. Soalnya bukan kami yang memilah itu undang-undang. Kita hanya menyesuaikan yang mana daerah yang sudah memenuhi undang-undang. Kalau syarat yang tadi sudah didapatkan, itu insya Allah syarat lainnya mudah. Syarat lainnya itu misalnya penentuan ibu kotanya di mana, nama ibu kotanya apa, kemudian potensi ekonomi apa itu menyusul lah kita urus. Tapi yang paling kunci itu tadi yang saya bilang, persetujuan bupati wali kota, persetujuan ketua DPRD, kemudian adanya pernyataan dari kepala daerah untuk memberikan dana hibah selama minimal 2 tahun. Yang ketiga, adanya pernyataan kepala daerah induk untuk menyiapkan dana pilkada. Nah, ini jadi ini berat ini kalau tidak ada, ini tidak bakal. Ya mungkin semua itu yang dapat sampaikan. Apa gerang?